Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Muhaikum tahiyatan islamiyah, tahiyatan ahli jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain, amma ba'd. Baik rekan-rekan dimanapun Anda berada, kita bertemu pada sesi kedua di program Amazing Ramadan, yang mana pada program ini kita akan membahas hal-hal yang terkaitan dengan puasa Ramadan, ya. Adapun di kesempatan hari ini kita akan membahas terkait orang yang mendapatkan keringanan tidak berpuasa. Ya, jadi sesungguhnya agama Islam itu merupakan agama yang tidak mempersulit tapi justru mempermudah. Kalau kita lihat banyak sekali amalan-amalan atau ibadah yang Allah berikan rukhsah atau kemudahan dari setiap amalannya. Contoh, ketika kita sholat, kita sedang sakit, kita bisa sholat sambil duduk, kan begitu. Bahkan jikalau kita tidak mampu sholat sambil duduk, kita bisa sholat dengan kondisi berbaring, hanya dengan gerakan mata dan bacaan saja, kan begitu. Saat kita tidak bisa berwudu karena mungkin sakit atau karena mungkin tidak ada air, ya misalnya kemarau begitu, Allah Subhanahu wa taala memberikan kita solusi, kita bisa mengambil tayamum dan lain sebagainya. Jadi agama Islam ini agama yang mempermudah, maka jangan mempersulit akan agama Islam ini, ya. Begitu halnya dengan puasa Ramadan. Puasa Ramadan yang mana kita menahan segala sesuatu yang sebelumnya halal, seperti makan halal, mohon maaf yang sudah menikah hubungan suami istri halal, apalagi dan lain sebagainya. Tapi karena ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, kita dipaksa untuk menahan hawa nafsu kita, terutama dari sesuatu yang halal mungkin. Nah, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak memaksa kita semua untuk berpuasa. Karena sesungguhnya Allah memberikan rukhsah ataupun keringanan kepada orang-orang yang tidak dapat menunaikan ibadah puasa. Siapa itu? Yang pertama adalah orang yang sakit. Nah, jadi teman-teman kalau seandainya sakit, bahkan mungkin kalau memang harus minum obat di saat tertentu misalnya, itu juga diberikan rukhsah untuk tidak berpuasa. Ya. Yang kedua musafir. Kenapa saya gabung? Karena dalilnya bareng, yaitu Al-Baqarah ayat 185. Wa man kana maridon au ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhor. Jadi barang siapa yang sakit atau dalam keadaan safar atau dalam keadaan perjalanan, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Fa'iddatun min ayyamin ukhor. Jadi dia boleh untuk menggantinya di hari yang lain. Nah, jadi teman-teman sekalian kalau mohon maaf sedang tidak enak badan atau sedang sakit atau harus minum obat di waktu yang tertentu, maka Allah memberikan rukhsah bagi kita untuk tidak berpuasa. Terus bagaimana Ustadz? Ya puasanya bisa diganti di hari yang lain. Artinya kita punya utang, dan yang mana utang puasa itu wajib bagi kita untuk membayarnya. Jadi begitu teman-teman sekalian. Maka jangan memaksakan diri kita, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu memberikan cobaan itu sesuai dengan kemampuan kita. Makanya bagi orang-orang yang tidak mampu berpuasa, Allah tidak melarang mereka untuk tidak berpuasa, ya. Bahkan kalau bagi orang-orang yang sudah sepuh, nanti akan kita bahas juga, itu ya ada keringanan untuk tidak berpuasa. Selanjutnya musafir. Ya, musafir ini ya orang dalam keadaan safar atau perjalanan. Ustadz, kan sekarang naik pesawat Ustadz, nggak capek Ustadz? Ya kalau seandainya masih kuat berpuasa ya silahkan, kan begitu. Ustadz, saya sebenarnya nggak lapar-lapar banget sih Ustadz, tapi memang saya musafir, tapi naik pesawat Ustadz, boleh nggak batal? Boleh. Karena dari segi fikih, kalau memang jaraknya sudah cukup, ya kita boleh tidak berpuasa dan kita ganti di hari yang lain. Jadi begitu. Jadi walaupun jaraknya jauh, tapi kita naik pesawat atau kita merasa kuat, tidak berbuka puasa tapi terus lanjut puasa, ya boleh juga. Tapi kalau jaraknya jauh, tapi kita masih kuat tapi mau buka, boleh juga. Jadi begitu. Nah, ini merupakan bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan keringanan kepada kita, terutama bagi orang yang diberikan rukhsah untuk tidak berpuasa. Selanjutnya siapa? Yaitu orang yang sudah tua atau sepuh. Nah, apalagi yang mohon maaf mungkin ada yang di umurnya 80 atau umur 90 bahkan 100 yang mana sudah tidak mampu untuk berpuasa, maka apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa'alladzina yutikunahu fidyatu ta'amu miskin.
Jadi bagi orang-orang yang berat menjalani puasa, maka hendaklah dia menggantinya dengan membayar fidyah. Yaitu apa? Memberi makan satu orang miskin. Jadi begitu teman-teman sekalian. Jadi kalau ada yang punya kakek, punya nenek, terus sudah sepuh, tidak mampu untuk berpuasa Ramadan, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan rukhsah, yaitu bisa menggantinya dengan membayar fidyah. Nah, jadi ini merupakan solusi dari orang-orang yang sepuh yang tidak bisa menunaikan ibadah puasa. Selanjutnya yaitu wanita hamil dan menyusui. Nah, ya, dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, Innallaha wada'a al-musafir nisfas shalah was-sauma wa an jublal murdi'. Yang artinya apa? Allah Subhanahu wa taala memberikan keringanan kepada musafir. Apa itu nisfas shalah? Yaitu mengerjakan setengah sholat. Maksudnya gimana Ustadz? Maksudnya sholatnya dijamak. Bisa jamak takdim, bisa jamak takhir. Contoh begini, kalau kita sholat dalam safar, kita berangkatnya sebelum zuhur, nyampainya misalnya maghrib atau sebelum maghrib, kita bisa jamak sholat zuhur dan asar menjadi satu sholat. Maka zuhur 2 rakaat, asar 2 rakaat. Nah, inilah yang dimaksud dengan nisfas sholat. Harusnya zuhur 4 dikorting menjadi 2, asar 4 dikorting menjadi 2. Kenapa? Karena dia menjamak sholatnya. Boleh Ustadz? Boleh, karena dalam keadaanmu musafir. Dan apa? Dan wanita hamil dan menyusui untuk tidak berpuasa. Dan ternyata Allah juga memberikan keringanan kepada wanita yang hamil, bahkan yang menyusui. Jadi anaknya sudah lahir, tapi dia masih berkewajiban menyusui anaknya. Kan ada istilah 6 bulan ASI eksklusif begitu. Ya silahkan, bagi yang tidak mampu silahkan bisa tidak berpuasa. Dan tetap harus diganti setelah dia menyelesaikan tugasnya. Kan begitu. Nah, tapi kalau misalnya ada seorang wanita, dia menyusui, tapi dia merasa mampu untuk berpuasa, boleh nggak Ustadz? Boleh sekali. Ya, jadi teman-teman sekalian, 4 opsi yang saya sampaikan itu adalah bukanlah hal yang mutlak. Maksudnya gimana? Kamu sakit tapi kamu masih kuat berpuasa, puasa nggak? Puasa saja. Kamu musafir tapi masih kuat berpuasa, puasa saja. Kamu sudah sepuh atau punya orang tua sudah sepuh atau kakek nenek sudah sepuh, tapi masih kuat puasa, puasa saja. Misalnya punya orang tua, punya istri, atau punya kakak yang sedang hamil atau menyusui, tapi mau puasa, puasa saja. Nah, jadi intinya adalah 4 hal ini adalah orang-orang yang mendapatkan rukhsah untuk tidak berpuasa. Tapi kalau dia masih mau ingin berpuasa, maka itu merupakan hal yang sangat baik. Adapun jikalau dia memang tidak bisa berpuasa, maka itu bisa diganti setelah dia menyelesaikan, misalnya sudah sembuh, ketika sudah sampai di lokasi tujuan, ketika sudah selesai menyusui dan lain sebagainya, dia bisa mengganti di hari yang lain. Ataupun bagi orang-orang yang sudah sepuh yang tidak bisa mampu untuk berpuasa dan juga tidak mampu untuk membayar utang puasa, maka dia bisa menggantinya dengan fidyah. Nah, teman-teman sekalian, demikian adalah orang-orang yang mendapatkan rukhsah atau keringanan untuk tidak berpuasa. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita, memberikan kita kesehatan, memberikan kita kekuatan, kemampuan, sehingga kita dapat mengikuti bulan suci Ramadan ini dengan baik dan kita dapat menyelesaikan puasa dengan lengkap. Wallahu a'lam bishawab, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.